Tiga. Ayo, Ran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Fernanda dengan NIM A11 2025 16180. Perkenalkan, nama saya Kevin Adijaya dengan NIM A112025161178. Perkenalkan, nama saya Raffi Tumalik dengan NIM A11 2025 16191. Perkenalkan, nama saya Aditya Listiawan dengan NIM A11 2025 16203. Oke. Perkenalkan, nama saya Fadjilur Rodestin Abdillah dengan NIM A11 2025 16205. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi performa sistem komputer. Yang pertama, throughput, jumlah instruksi atau operasi yang diselesaikan per satuan waktu, diukur dalam instruction per second atau IPS. 2. Latensi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu operasi tunggal, juga dikenal sebagai response time. 3. Bandwidth, kapasitas transfer data maksimum antara komponen sistem, diukur dalam bytes per second. 4. Metrik utama, MIPS atau million instruction per second, flops atau floating points operations, CPI atau cycles per instruction. Lalu di sini saya akan jelaskan prinsip performance balance. Kita masuk ke konsep utama performance balance, yaitu keseimbangan antara CPU, memori, dan subsistem I/O. Menurut hukum Amdahl, performa sistem itu dibatasi oleh komponen yang paling lambat atau yang disebut bottleneck. Nah, sistem yang benar-benar seimbang itu memastikan nggak ada komponen yang saling menunggu satu sama lain. Ketika keseimbangannya ini terganggu, maka throughput sistem akan turun signifikan. Maka dari itu optimasi tidak bisa dilakukan sepotong-potong, harus memerlukan pendekatan holistik. Lalu ada fenomena memory wall dari Wolf dan McKee 1995. Di sini ada garis data, yaitu performance gap antara CPU dan memory wall. Di sini kelihatan ada CPU dan memory performance-nya itu di data tersebut. Nah, bentuk ketidakseimbangan ini tuh yang paling kritis dari beberapa tahun terakhir. Masalahnya soalnya CPU itu berkembangnya sampai 60% per tahun dibandingkan DRAM yang hanya 7% per tahun sejak 1980-an. Jadi akibatnya CPU itu bisa 1000 kali lebih cepat, sementara memori itu hanya 10 kali lebih cepat. Akhirnya CPU itu sering terpaksa buat berhenti menunggu data dari memori. Makanya disebut memory wall, memory stall, dan menjadi bottleneck utama dalam arsitektur komputer modern. Oke, yang selanjutnya konsekuensi ketidakseimbangan performance. Yang pertama, CPU stall. Prosesor idle menunggu data dari memori menghabiskan hingga 50% waktu eksekusi dalam kondisi tidak produktif. Yang kedua, memori bottleneck. Throughput sistem dibatasi oleh bandwidth memori yang tidak mampu mengimbangi kecepatan pemrosesan CPU. Yang ketiga, pipeline stall. Instruksi dalam pipeline tertunda akibat data dependensi, menyebabkan bubble dan penurunan efisiensi eksekusi. Yang keempat, penurunan IPC. Instruction per cycle turun drastis dari ideal 4 sampai 6 menjadi hanya 1 sampai 2 instruksi per siklus clock. Kemudian ada memory, hierarchy, and cache system. Hierarchy memory, register cache L1, L2, L3, main memory, storage L1 cache 32 sampai 62 KB, access time 1 ns. Kemudian L2 cache 256 sampai 512 KB, access time 3 sampai 5 ns.
Dan L3 case yaitu 8 sampai 32 MB, access time 10 sampai 20 ns. Cache hit rate 95 sampai 99%, efektif memory access time mendekati kecepatan cache. Prinsip of locality. Temporal locality, data yang baru diakses cenderung akan diakses kembali dalam waktu dekat. Spatial locality, data dengan alamat berdekatan sering diakses dengan bersamaan. Prinsip ini menjadi dasar efektivitas sistem cache dalam arsitektur komputer modern. Selanjutnya masuk ke teknik optimasi arsitektural lanjutan. Yang pertama ada wide memory bus, yaitu meningkatkan bandwidth DRAM dari 64 bit jadi ke 128 bit dan meningkat ke 256 bit untuk transfer data paralel yang lebih besar per siklus clock. Yang kedua ada hardware prefetching, prediksi pola akses dari flash data ke cache sebelum CPU memintanya, yaitu mengurangi memory stall secara signifikan. Yang ketiga ada high speed interconnect, yaitu hypertransport yang menyediakan bandwidth tinggi antar komponen untuk komunikasi data yang lebih cepat. Yang keempat ada parallel memory access, multiple memory channel dan interleaved memory memungkinkan akses simultan ke berbagai bank memori secara bersamaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Terima kasih semuanya.